lagi di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima? Jawab mereka, kami sanggup. Yesus lalu berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita akan mendengar pesan Bapak Uskup melalui surat Gembala Hari Pangan Sedunia. Mari kita simak pesan dari Bapak Uskup. Ya, saya akan membacakan pesan dari Bapak Uskup Hari Pangan Sedunia. Para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, romo, kaum muda, remaja, dan anak-anak terkasih dalam Kristus, setiap 16 Oktober kita memperingati Hari Pangan Sedunia dengan merayakan dan memaknainya dalam terang iman kita. Badan Pangan dan Pertanian Dunia tahun ini mengangkat tema hak atas pangan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Para petani, peternak, dan nelayan menyediakan pangan untuk memberi makan seluruh penduduk dunia. Namun masih ada 733 juta orang di dunia yang mengalami kelaparan. Saudara-saudari kita petani, peternak, dan nelayan menjadi tumpuan keberlangsungan hidup kita.
Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi roda penggerak utama untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, di tengah sumbangsi positif sektor pertanian ini, kesejahteraan petani masih rendah. Para petani menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, lahan sempit, kurangnya kualitas penyuluhan pertanian, keterbatasan akses pasar, kesulitan akses kredit, biaya logistik pangan tinggi, kesenjangan infrastruktur, upah, dan kesejahteraan yang rendah. Sensus Pertanian 2023 melaporkan terjadi penambahan jumlah petani gurem di Indonesia dari 14,25 juta petani pada 2013 menjadi 17,2 juta petani pada 2023. Sebesar 62% lebih dari total 27,763 juta petani pengguna lahan hanya menggarap lahan kurang dari setengah hektar. Saudari-saudara kita juga menghadapi tantangan upah dan kesejahteraan yang rendah. Upah pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sekitar 55.000 per hari. Upah kerja ini terendah dari 17 sektor lapangan kerja. Upah buruh bangunan lebih tinggi dari buruh tani, yang rata-rata Rp90.000. Upah yang rendah ini tidak sebanding dengan beban kerja yang berat dan biaya hidup yang terus meningkat. Kondisi ini diperburuk dengan harga hasil pertanian yang sering tidak stabil sehingga pendapatan petani menjadi tidak menentu. Maka tidak mengherankan bila Badan Statistik Nasional per Maret 2024 melaporkan angka kemiskinan masyarakat di perdesaan yang mayoritas petani tinggi, yakni 11,79%. Persentase ini lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan penduduk Indonesia sebesar 9,03%. Kebijakan pemerintah sektor pertanian dinilai oleh banyak pengamat kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Upaya-upaya untuk mengembangkan swasembada padi, jagung, kedelai, bawang putih, gula, dan daging sapi dari 2015 hingga 2021 dinilai tidak berhasil. Demikian pula program food estate yang dilakukan pada 1996 hingga 2023. Maka impor 8 kebutuhan pokok pangan terus meningkat dari tahun 2000 sebesar 10,81 juta ton menjadi 29,01 juta ton pada tahun 2022. Untuk memenuhi ketersediaan pangan Indonesia tergantung pada impor gandum 100%, bawang putih 100%, kedelai 97%, gula 70%, daging sapi atau kerbau 50%, jagung 10%, dan beras 10-15%. Ketergantungan pada bahan pangan impor ini tidak hanya kurang menguntungkan petani kita, namun juga mempengaruhi pola makan masyarakat. Nenek moyang kita mengonsumsi makanan berbasis keanekaragaman pangan lokal yang sehat dan ramah lingkungan. Lambat laun pola makan berubah menjadi berbasis beras dan gandum. Yang lebih memprihatinkan lagi, ada pandangan masyarakat bahwa mereka yang mengonsumsi pangan lokal itu identik dengan orang miskin. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Kristus menyatakan dalam Injil Markus bahwa Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dengan melayani dan mengorbankan dirinya, Tuhan Yesus menganugerahkan kehidupan sejati kepada kita semua. Pemberian diri Tuhan Yesus ini mengingatkan kita akan peran saudara-saudari kita petani dan nelayan yang memberikan diri untuk menjamin keberlangsungan hidup kita, pun jika kesejahteraan mereka kurang kita hargai. Melihat situasi pangan dan petani di negeri kita yang sedang tidak baik-baik saja, perayaan Hari Pangan Sedunia, Keuskupan Agung Jakarta tahun ini mengambil tema menghargai pangan lokal,
memartabatkan petani dan nelayan. Tuhan Yesus begitu menghargai orang yang memberi makan dan minum kepada saudara-saudarinya yang lapar dan haus. Dia mengidentikan dirinya dengan yang lapar dan haus, serta menjanjikan kerajaan Allah bagi yang memberi makan dan minum kepada mereka. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Penghargaan Yesus kepada saudari-saudara kita yang memberi makan ini mendasari sikap kita untuk menghargai saudara-saudari kita petani dan nelayan. Namun karena sebagian besar kita tinggal di wilayah perkotaan, mungkin kurang mampu memahami dengan baik perjuangan dan suka duka petani. Bahkan ketika sedang makan pun kita seringkali tidak mengingatnya. Padahal setiap butir nasi adalah hasil tetesan keringat para petani yang bekerja keras di sawah dan ladang mereka. Paus Fransiskus dalam kesempatan audiensi umum 10 Januari 2024 di Vatikan berkata, "Katakan kepadaku bagaimana kamu makan, dan aku akan mengatakan kepadamu, hati macam apa yang kamu miliki." Cara makan kita mencerminkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Bapa Suci mengkritik sikap rakus sebagian orang. Ada orang yang makan terlalu banyak dan ada orang yang makan terlalu sedikit. Kita diajak untuk membangun relasi yang baik dengan makanan dan mereka yang menyediakannya, sehingga kita mampu menghargai mereka. Saudara-saudari terkasih, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menghargai saudari-saudara kita petani yang kebanyakan tinggal jauh dari kita? Kita dapat mulai dari hal-hal kecil dan sederhana dalam keluarga kita masing-masing, dalam komunitas, di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja kita. Hal-hal sederhana dapat kita lakukan, misalnya, pertama, penyadaran pentingnya menghargai makanan. Ini dapat dilakukan dalam keluarga, sekolah, kegiatan pendidikan iman anak dan remaja, pertemuan lingkungan, paroki, kelompok-kelompok, kategorial, warga lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Kita perlu terus-menerus mempromosikan keanekaragaman makanan lokal yang sehat, tidak membuang makanan, berbagi makanan berlebih dengan saudari-saudari yang lapar, tidak menimbun makanan di rumah, dan lain-lain. Kita dapat mempromosikan kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik baik dalam menghargai makanan dan petani, misalnya lewat lomba membuat konten media sosial dan mempublikasinya. Kedua, kita dapat mengembangkan ketahanan dapur keluarga dengan menanam tanaman pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bawang, cabai, dan lain-lain di pengakaran rumah dengan pot-pot atau inovasi pertanian perkotaan lainnya. Inisiatif seperti ini bukan hanya memberikan keuntungan ekonomis dan kesehatan, tapi juga berkontribusi untuk perawatan lingkungan. Ketiga, kita dapat membantu pengembangan pemberdayaan para petani, peternak, dan nelayan lewat berbagai cara. Bisa berupa pemberian bantuan peralatan usaha, inovasi teknologi pertanian, pemasaran yang adil, dan lain-lain. Dalam rangka ini pula, Keuskupan Agung Jakarta sudah mengirimkan surat mengenai aksi peduli sesama Hari Pangan Sedunia kepada Dewan Paroki, pengurus gereja dan apa-apa, seksi pengembangan sosial ekonomi paroki, dan panitia Hari Pangan Sedunia. Gerakan-gerakan ini hanya sebagai contoh dan bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Akhirnya, bersama-sama dengan para imam dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu, bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian yang telah berperan dalam upaya-upaya untuk menghargai pangan dan saudara-saudari kita yang mengusahakannya. Semoga upaya-upaya yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan dapat menjadi jalan untuk menampilkan wajah Allah yang peduli, berbelas kasih, dan terlibat. Semoga kita, umat Keuskupan Agung Jakarta, terus berjalan bersama dengan semangat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi
dan tidak lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkan dalam hidup kita. Salam sehat, berlimpah berkat untuk Anda, keluarga, dan komunitas Anda. Bapak Uskup, Subang Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Itulah pesan dari Bapak Uskup, saudara-saudari pada Hari Pangan Sedunia untuk menghargai pangan lokal. Dan hari ini paroki sudah mengadakan peringatan Hari Pangan Sedunia. Tadi peringatan pada misa 9.30 ada pemotongan tumpeng dan juga pembagian pangan lokal yang diusahakan oleh umat dari wilayah dan juga dari lingkungan. Terima kasih kepada umat lingkungan, wilayah, dan juga panitia HPS Hari Pangan Sedunia yang sudah mengusahakan peringatan Hari Pangan Sedunia di Paroki Pasar Minggu. Dan hiasan altar pada hari ini juga ingin menampilkan tema tentang Hari Pangan Sedunia. Di sini ada macam-macam ya, banyak kalau disebutkan. Yang pasti di sana itu menarik, ada semacam akar itu ternyata itu singkong, besar sekali singkong di sana. Ada juga padi di situ, anak-anak kalau belum pernah lihat padi, itu padi seperti itu. Di Jakarta kan nggak ada sawah. Nah, mungkin kita yang sudah lanjut usia ini biasa ya lihat padi ya, sudah tahu. Sayur-sayuran, mungkin anak-anak zaman sekarang biasanya makan burger, makan pizza, makan apa ya yang barat-baratan. Coba sekarang makan singkong, ubi, jagung. Nah, itu juga enak sebenarnya. Nah, keluarga juga dapat berusaha mengolah supaya anak-anak juga paling tidak pernah makan, merasakan pangan lokal ya, hasil lokal dari bumi Indonesia sendiri. Dan tentunya itu menyehatkan dan harganya murah. Di pasar Minggu sana banyak, datang ke sana pasti banyak sayuran. Itu ada pohon pisang ditebang, jangan khawatir ya, pohon pisang itu tumbuhnya gampang sekali. Dia ditebang, segera akan tumbuh berikutnya. Nah, jadi cepat sekali tumbuh pohon pisang. Ada juga sepeda dilarang dibawa pulang nanti, karena itu sepeda dekorasi. Ada juga kalau tadi temanya tentang nelayan ya, ada ikan di sini tapi ini bukan ikan beneran, jadi nggak boleh diambil, ini nggak dapat dimakan ini ya. Kalau pakai ikan beneran nanti amis di sini, maka dipakai hiasan. Ada ikan pas, ada sepertinya ada jaring juga. Ini bukan net seperti net badminton ya, tapi itu jaring nelayan. Gambarannya seperti itu, bagus, luar biasa. Hiasan altar diusahakan oleh panitia HPS. Terima kasih untuk semuanya. Dan moga-moga kita juga mampu menghargai pangan lokal melalui Hari Pangan Sedunia dan pesan dari Bapak Uskup melalui surat Gembala pada hari ini. Dan mari kita juga menghargai makanan yang kita makan sehari-hari. Jangan membuang makanan, berusaha jangan membuang makanan, karena Paus berpesan kalau membuang makanan itu juga sama dengan merampok orang miskin yang mereka juga kadang-kala susah untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Kita berusaha berbagi, bila ada yang berkekurangan dalam hal makan, berkelebihan kita berikan kepada yang membutuhkan. Semoga pesan ini sungguh dapat kita tanamkan dalam hati kita, dan sabda Tuhan juga kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari. Kita hening sebentar untuk meresapkan pesan Bapak Uskup dan juga sabda Tuhan yang kita dengar. Saudari-saudara, marilah kita sekarang meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus datang ke